2020 bakal selalu diingat oleh semua orang karena ya COVID-19 dan banyak sekali di awal 2020 event-event ditunda atau bahkan dibatalkan karena COVID-19 tersebut, dan F1 adalah salah satu event yang ditunda. Beberapa balapan dibatalkan untuk musim itu, dan ya saat itu benar-benar bosen banget sih. Kita nggak ada entertainment yang bisa kita tonton karena ya hampir semua event itu dibatalin atau ditunda gitu. Lalu pada bulan Juli, F1 telah kembali dengan kalender yang direvisi dan memiliki total jumlah 17 balapan. Ya, 14 di Eropa dan 3 di Timur Tengah. Dan ya, berarti nggak ada Asia ataupun Amerika balapannya. Lalu sekarang yang akan gue bahas ialah seseru apakah F1 2020? Awal mula di mana kita balapan di tengah pandemi atau balapan di tengah pandemi ya. Mari kita bahas dari yang paling sering dibahas kalau kita ngomongin soal F1 dan musim tentunya ya, yaitu persaingan. Well, bagaimana persaingan di musim itu? Kalau kita bicara di papan atas, ya bosen sih. Mercedes benar-benar mendominasi musim ini dengan Lewis Hamilton meraih gelar juara dunia ke-7-nya dan menyamai rekor Michael Schumacher. Ya dari situ sih emang udah bersejarah banget ya, tapi ya seperti kita tahu banyak fans yang mungkin merasa emang aduh dia lagi. Ya jujur aja sih, emang bener sih banyak yang kayak gitu. Dan hanya Max Verstappen dari Red Bull yang bisa menandingi dua Mercedes musim itu. Dan Valtteri Bottas gimana? Well, dia tidak terlalu bisa challenge teammate-nya Lewis Hamilton yang waktu itu ya. Dan musim inilah tercipta meme Hamverbot atau Hambot Fair dan lain-lain lah. Ya dimana 3 pembalap ini selalu mengisi podium atau starting grid musim itu. Tapi dari segi papan tengah, seru sih. Apalagi musim ini merupakan musim terburuk Ferrari semenjak 2014. Kalau menurut gua loh ya. Dan mereka terpental ke papan tengah. Ya walaupun begitu, karena Ferrari terpuruk itulah persaingan di papan tengah tuh sangat seru di musim itu. Di musim 2020, total 13 pembalap meraih setidaknya 1 podium. Wow, benar-benar luar biasa dan cukup jarang sebenarnya kita punya setidaknya setengah atau lebih pembalap yang ada di grid meraih podium. Selain itu juga terdapat shock winner atau pemenang yang mengejutkan seperti Pierre Gasly menang di Monza bersama AlphaTauri dan Sergio Perez akhirnya memenangi balapan. Padahal waktu itu dia tersundul di lap awal, namun bisa comeback dan meraih kemenangan. Jadi walaupun persaingan untuk gelar Jordan tidak terlalu seru, setidaknya terdapat banyak sekali momen-momen yang tidak terlupakan juga gitu di musim ini. Lalu gue tadi ada juga bahas soal kalender. Dan ya, karena COVID, kalender 2020 direvisi dan terdapat 17 balapan total. Terdapat double header di Red Bull Ring atau Austria ya, dan Silverstone. Dan beberapa trek lama telah kembali seperti Istanbul, Turki, Nürburgring, Jerman, Imola, San Marino, dan trek baru juga seperti Mugello yang biasa digunakan untuk MotoGP ya, dan Portimao di Portugal. Banyak yang bilang kalender 2020 ini lebih seru dan bagus dari kalender asli 2020 sebelum COVID, dan dia gue sih setuju aja karena balapannya lebih dikit nih kali ini. Jadi mungkin kalau misalnya Bottas atau Verstappen deh bisa bersaing dengan Hamilton, mungkin bakal ketat banget karena balapannya dikit gitu. Tapi ya itu tidak terjadi sih. Dan selain itu juga banyak sekali trek-trek favorit para fans setelah masuk ke kalender ini. Ya contoh aja kayak Istanbul itu kan banyak yang ngefans. Terus Imola juga banyak yang ngefans. Terus trek-trek kayak Mugello dan Portimao ini kan memunculkan apakah bakal seru gitu balapan di sini. Dan sekarang kita akan membahas tentang balapannya musim ini. Bagaimana dengan balapannya? Banyak sih balapan yang seru, tapi ada juga yang kurang seru atau bahkan boring banget. Contoh balapan yang seru tuh ya balapan pertama di Austria, balapan pembuka ya waktu itu ya. Terus Monza, Mugello, Istanbul, dan Sakir itu seru. Balapan di Hungaria, Nürburgring, Imola, Silverstone, dan Bahrain tuh ya cukup decent. Tapi balapan kayak di Rusia, Spanyol, dan Abu Dhabi ya itu cukup membosankan lah kalau menurut gue. Jadi bisa dibilang beberapa track ya kembali atau baru ya, kayak Portimao dan lain-lain tadi itu memenuhi ekspektasi fans, tapi ada juga yang nggak memenuhi ekspektasi fans. Lalu kita ke driver transfer untuk 2021. Bahkan sebelum musim 2020 aja dimulai, udah ada aja tuh silly season dimulai ya. Seperti Seb Vettel pada Mei 2020 diumumkan akan meninggalkan Ferrari setelah 2020. Di mana dia akan digantikan oleh Carlos Sainz yang posisinya di McLaren akan digantikan oleh Daniel Ricciardo, yang posisinya di Renault atau Alpine akan digantikan oleh Fernando Alonso yang kembali ke F1. Lalu Sergio Perez meninggalkan Racing Point atau Aston Martin musim depannya dan digantikan oleh Sebastian Vettel tadi yang leave dari Ferrari
Dan Alexander Albon terkick oleh Red Bull dan digantikan oleh Sergio Perez. Lalu muncul juga rookie seperti Yuki Tsunoda yang akan menggantikan Daniel Kvyat di AlphaTauri, Nikita Mazepin ke Haas, dan tentu saja nama legend Schumacher telah kembali saat Mick Schumacher juara F2 2020 bergabung dengan Haas juga di 2021. Ya, banyak sekali driver transfer di musim ini untuk 2021 dan bahkan terjadi pergantian pembalap juga di pertengahan musim gitu, seperti Checo yang terkena COVID dan digantikan oleh Nico Hülkenberg di Silverstone, dua-duanya di balapan pertama dan balapan kedua. Dan Lance Stroll juga kena COVID di Jerman dan digantikan oleh Nico Hülkenberg lagi. Lalu yang paling mengkagetkan ketika Lewis Hamilton kena COVID juga di Sakir dan digantikan oleh George Russell. Dan Jack Aitken menggantikan George Russell di Williams yang dipinjam sementara ke Mercedes. Dan yang terakhir ialah Pietro Fittipaldi, nama legend juga, menggantikan Romain Grosjean di Sakir dan Abu Dhabi ketika Romain Grosjean mengalami crash fatalnya di Bahrain. Ya emang secara persaingan untuk gelar juara dunia musim ini nggak terlalu seru. Ya straightforward aja untuk Lewis Hamilton meraih gelar ke-7-nya dan menyamai rekor Michael Schumacher. Tapi selain dari itu, banyak sekali momen-momen tidak terlupakan di musim ini. Dari yang emang awalnya COVID, jadi kita balapan di tengah pandemi, banyak sekali driver transfer 2021, dan tentu saja momen-momen tidak terlupakan yang udah gue sebutin tadi, kayak Pierre Gasly menang di AlphaTauri, Sergio Perez akhirnya menang juga setelah beberapa musim di F1, dan ya kita nggak bisa lupakan juga crash fatal dari Romain Grosjean yang membuat kita semua sadar gitu kalau emang betapa bahayanya F1 gitu. Dan untuk musim ini gue akan beri rating 7,8 dari 10. Ya, gue bisa aja ngasih ini 8 atau 9 atau bahkan 10 kalau misalnya persaingan gelar untuk juara dunia tuh seketat 2021. Tapi sayangnya bukan itu yang terjadi, jadi gue cuma bisa kasih 7,8 dari 10. Ya, sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue mengupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.